Oke, perkenalkan, nama saya Putri Rahayu. Saya akan mendongeng Cinderella. Jadi, pada zaman dahulu di sebuah kerajaan tinggallah seorang anak perempuan yang sangat cantik dan baik hatinya. Ia tinggal bersama kedua kakak dan ibu tirinya. Ayah dan ibunya sudah meninggal. Ia dipaksa mengerjakan pekerjaan rumah setiap hari. Setiap hari ia selalu disiksa, tetapi ia tetap menyayangi ibu dan kakaknya meskipun mereka sudah sangat jahat kepadanya. Kakaknya yang sangat jahat kepadanya, kakak-kakaknya yang sangat jahat memanggilnya adalah sebutan Cinderella, yang mempunyai arti gadis yang sangat kotor. Menurut mereka, itu adalah panggilan yang cocok untuk Cinderella. Suatu hari, ada sebuah undangan pesta dansa di istana untuk semua gadis. Gadis yang beruntung akan menikah dengan pangeran yang sangat tampan. Ibu dan kedua kakaknya sangat senang mendengar kabar tersebut. "Aku sangat ingin segera ke istana dan berdansa dengan pangeran," kata kakak sulungnya. "Hai, jangan mimpi kamu. Aku lebih cantik darimu jika nanti aku jadi putri raja." Ibu pasti akan sangat bangga dan senang dong. Siapapun di antara kalian yang akan menikah dengan pangeran, itu akan membuat ibu senang. Keluarga kita akan menjadi terpandang, kata ibunya. Hari yang dinantikan telah tiba. Mereka memakai gaun yang paling indah dan sangat mahal. Kedua kakak tirinya mulai berdandan. Cinderella sangat ingin ikut dan bertanya kepada ibunya, "Bolehkah aku ke pesta dansa bersama ibu?" "Hahaha, dasar Cinderella bodoh. Kau tinggal di rumah selama kami pergi. Bersihkan semua ruangan, cuci piring, dan beres-beres rumah. Pangeran tidak akan melihatmu meskipun kau datang di sana," jawab ibu tirinya menghina. "Kau bahkan sangat bau, Cinderella. Jika kamu ikut, akan membuat kami malu," tambah kakaknya yang menghina. "Tapi aku sangat ingin ikut, Kak." Cinderella mencoba mempertahankan keinginannya. Walaupun Cinderella sudah memohon, ibu dan kakaknya tidak mengizinkan dia datang ke pesta sang pangeran tampan. Ibu Cinderella dan kakak-kakaknya pergi dengan perhiasan yang mewah. Sedangkan Cinderella masuk ke kamar. Ia sangat sedih dan berkata, "Aku sangat ingin pergi. Seandainya aku bisa pergi ke pesta dansa dan dapat bertemu dengan pangeran, tetapi aku tidak dapat pergi dengan pakaian kotor dan bau ini. Seperti ini aku akan ingin sekali pergi," dalam hatinya. Cinderella menangis dalam kamar. Wajahnya sangat sedih. Tiba-tiba ada cahaya muncul yang sangat terang, dan suara gemuruh di sampingnya muncullah ibu peri yang sangat baik hati. "Cinderella, berhentilah kamu menangis." Ia sangat terkejut. Di sebelahnya ada seorang ibu peri sambil tersenyum ramah. "Aku ibu peri yang menolongmu pergi ke pesta dansa itu. Tapi sebelum itu, kamu harus mencari 6 tikus, 6 kadal, dan labu emas. Kamu dapat mendapatkan itu di kebun belakang. Kemudian bawa ke sini." Lalu Cinderella segera mencari labu emas, 6 tikus, dan 6 kadal. Cinderella segera membawanya. Ibu peri menghampiri mereka satu persatu dengan tongkatnya. Labu emas berubah menjadi pedati emas yang sangat indah. Keenam tikus berubah menjadi 6 kuda berwarna keemasan. Dan kadal menjadi pengawal dengan berbadan kekar. Cinderella sangat terkejut. Lalu ibu peri menghampirinya dengan tongkatnya. Pakaian Cinderella yang sangat jelek
dan kotor berubah menjadi gaun emas yang sangat berkilau dengan perhiasan yang sangat indah dan berkilau. Sementara kakinya ada sepasang sepatu kaca yang sangat cantik. Cinderella menari-menari dengan sangat gembira. Sebelum ia pergi, ibu peri berpesan, "Cinderella, pengaruh sihir ini akan lenyap setelah lonceng pukul 12 malam. Karena itu, tepat pukul 12 malam, kamu harus meninggalkan pesta dansa." "Baiklah, ibu peri, aku akan ingat pesan dan meninggalkan pesta tepat pukul 12 malam." "Terima kasih, ibu peri," jawab Cinderella, dan ia langsung menaiki kendaraannya. Ketika Cinderella tiba di pesta, dia nampak sangat cantik. Ia langsung masuk ke dalam aula istana. Begitu ia masuk ke dalam, semua mata tertuju padanya. Mereka sangat terkejut dan sangat kagum dengan kecantikan Cinderella. Bahkan ibu dan kedua kakak tirinya tidak mengenali siapa putri cantik itu. "Putri itu sangat cantik sekali. Putri itu negara mana secantik itu?" tanya mereka. Pangeran tampan pergi menghampiri Cinderella. "Putri, kau sangat cantik sekali. Maukah kamu berdansa denganku?" kata pangeran. "Iya, aku mau, pangeran," jawab Cinderella sambil tersenyum. Mereka berdua berdansa dengan rasa bahagia. Pangeran berkata, "Kamu adalah wanita yang selama ini saya cari." Lalu Cinderella sangat bahagia dan lupa waktu. Ternyata jam mulai mendekati 12. "Maafkan aku, pangeran, aku harus segera pulang." Cinderella menarik tangannya dari genggaman pangeran dan langsung berlari keluar istana. Tiba-tiba di tengah perjalanan keluar istana, sepatunya terlepas sebelah. Cinderella terus berlari. Pangeran berlari mengejarnya dan menemukan sepatu kaca milik Cinderella di tengah anak tangga. Pangeran langsung mengambil sepatu itu. "Aku akan mencari pemilik sepatu ini," katanya dalam hati. Cinderella kembali menjadi gadis kotor dan bau, namun ia sangat bahagia karena dapat pergi berpesta dan berdansa dengan pangeran. Suatu pagi, pangeran dan prajuritnya pergi ke rumah untuk mencari kaki yang cocok dengan sepatu kaca tersebut. Ia mencari sampai ke pelosok negeri untuk mencocokkan sepatu kaca. Namun, tidak ada dari mereka yang cocok. Akhirnya, tibalah di rumah Cinderella. Kedua kakaknya sangat senang dan tidak sabar untuk mencoba sepatu itu. "Permisi, kami mencari gadis yang kakinya cocok dengan sepatu ini," kata para pengawal. Kedua kakak tirinya mencoba sepatu kaca itu. Kaki mereka berdua terlalu besar, tapi terus memaksa masuk. Pengawal Cinderella, "Hei, kamu, kemari, cobalah sepatu ini." Cinderella meluncurkan kakinya ke dalam sepatu itu. Ternyata sepatu kaca itu tersebut sangatlah cocok. "Ternyata kamulah putri yang dicari pangeran," kata pengawal. "Cinderella, selamat!" Cinderella langsung menoleh ke belakang. Di sana telah berdiri ibu peri yang baik hati. "Hiduplah dengan bahagia dengan pangeran," katanya ibu peri, menghampiri dan menggerakkan tongkatnya dan membaca mantra simsalabim. Lalu Cinderella berubah menjadi putri dengan memakai gaun yang sangat indah. Pegawai langsung membawa Cinderella ke istana. Sesampainya ia di istana, pangeran menyambutnya dengan gembira dan tersenyum. Cinderella dan pangeran akhirnya menikah dan hidup sangat bahagia selama-lamanya. Cukup sekian, terima kasih.